Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omol Hairunisa dengan NIM B1E1211007. Program studi D3 Optometri. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari Ibu Runi Mairati SSM Hum, yaitu materi tentang ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya adalah huruf. Fungsi ragam bahasa. Ada 6 fungsi ragam bahasa, yaitu yang pertama, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Yang kedua, speaker Indonesia mampu. Yang ketiga, simbol kebanggaan nasional. Yang keempat, simbol identitas nasional. Yang kelima, berarti menyatukan berbagai kompleks etnis. Yang keenam, pemersatu alat penghubungan antara budaya dan antar regional. Macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua, teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, ruang dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh, dengan mimik wajah, serta intonasi. Poin B, ciri-ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak bergantung kondisi, situasi, tempat, dan waktu. Yang ketiga, harus memperlihatkan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak dapat dikoreksi. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh, hanya dibantu dengan tanda baca. Beda antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasarkan: yang pertama, topik yang sedang dibahas; yang kedua, hubungan antar pembicara; yang ketiga, medium yang digunakan; yang keempat, lingkungan; atau yang kelima, situasi saat pembicaraan terjadi. Ciri-ciri membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Yang kedua, penggunaan kata tertentu. Yang ketiga, penggunaan imbuhan. Yang keempat, penggunaan kata sambung atau konjungsi. Dan yang keenam, penggunaan fungsi yang lengkap. 2. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Contoh ragam dialek adalah gue udah baca itu buku. Contoh ragam terpelajar adalah saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam resmi adalah saya sudah membaca buku itu. Yang terakhir, contoh ragam tak resmi adalah saya sudah baca buku itu. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat. Pemakainya sebagai bahasa resmi
dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Kata baku sebenarnya merupakan kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Konteks penggunaan adalah dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis, dengan pengungkapan gagasan secara cepat. Ciri-ciri bahasa baku yang pertama, komunikasi resmi, yakni dalam surah resmi, surah menyurat dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan dan peristilahan resmi, dan sebagainya. Yang kedua, wacana teknis seperti dalam laporan resmi, karya ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum, seperti dalam ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati dan sebagainya. Contoh bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku, cantik sekali, lurus saja. Bahasa tidak baku, cantik banget, lempeng saja. Bahasa baku, masih kacau. Bahasa tidak baku, masih semrawut. Bahasa baku, uang. Bahasa tidak baku, duit. Bahasa baku, tidak mudah. Bahasa tidak baku, enggak gampang. Bahasa baku, diikat dengan kawat. Bahasa tidak baku, diikat sama kawat. Bahasa baku, bagaimana kabarnya? Bahasa tidak baku, gimana kabarnya?